Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Salsabila dengan NIM 2308046036. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2023-2024 metode statistika. Di sini ada 3 soal. Pertama, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan pengguna pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel tinggi tanaman tomat dalam 10 hari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Di sini saya akan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Kita dapat buka variabel view terlebih dahulu. Lalu di name kita bisa ketik pupuk dan tinggi. Di label pupuk kita bisa tuliskan jenis pupuk. Lalu di tinggi kita bisa tuliskan tinggi tanaman. Lalu values pupuk. Untuk mempermudah kita menggunakan kode 1 untuk pupuk kandang, 2 untuk pupuk kompos, dan 3 untuk pupuk kasting. Oke. Yang tinggi dibiarkan saja. Setelah itu kita pergi ke data view. Di sini ada kolom pupuk dan tinggi. Kita bisa inputkan. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatnya di Excel. Kita tinggal mengcopy saja. Sini kita tinggal mempaste. Jadi sudah muncul. Pertama kita harus mencari uji normalitas terlebih dahulu. Kita dapat mengklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke explore. Setelah itu jenis pupuk kita masukkan ke factor list, dan tanaman tinggi kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita buka plots. Lalu kita bisa checklist normality, continue, lalu open. Maka akan muncul outputnya dalam beberapa tabel. Untuk uji normalitas kita fokus ke tabel test Untuk uji normalitas kita fokus ke tabel test of normality pada nilai signifikansi bagian Kolmogorov-Smirnov karena data yang diketahui itu berjumlah lebih dari 30. Untuk kriteria pengujian uji normalitas yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka datanya berdistribusi tidak normal. Di sini diperoleh semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Itu artinya ketika data ini berdistribusi normal. Untuk uji normalitas sudah, kita lanjutkan ke homogenitas. Untuk mencari homogenitas, kita dapat klik analyze,
lalu ke compare mean, lalu one way ANOVA. Setelah itu jenis pupuk kita bisa masukkan ke faktor, tinggi tanaman bisa kita masukkan ke dependent list, lalu option. Kita bisa checklist homogeneity, lalu continue, oke. Maka akan muncul outputnya dalam beberapa tabel. Untuk uji homogenitas, saya fokus ke tabel homogeneity of variances pada nilai signifikansinya. Untuk kriteria penguji homogenitas yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka datanya homogen atau memiliki varians yang sama. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen atau tidak memiliki varians yang sama. Di sini diperoleh semua signifikansinya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, ketiga data ini tidak homogen. Nah, karena uji normality dan uji homogen sudah dilakukan, sekarang saya akan lakukan uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, kita fokus ke tabel ANOVA pada nilai signifikan. Sebelumnya, saya buat dulu hipotesisnya. H0 yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting memiliki rata-rata yang sama. H1 yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting tidak memiliki rata-rata yang sama. Untuk kriteria pengujian uji ANOVA yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Diperoleh nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,073, itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulannya apa yang dapat diperoleh peneliti? Ke SPSS terlebih dahulu. Seperti tadi kita ketik pupuk dan tinggi. Berhubung ini hanya 2 pupuk saja, kita dapat membuat kode 1 untuk pupuk kandang dan 2 untuk pupuk casting. Oke. Lalu di sini ada data view. Kita bisa klik 1. Sebanyak 20 karena datanya 20 ya. Lalu 2 banyak 20 juga. Lalu kita masukkan tingginya tadi. Kita buka Excel. Lalu masukkan tinggi pupuk kandang. Dan pupuk casting. Lalu kita akan mencari independent sample test, t-test. Kita klik analyze, lalu ke compare, lalu ke independent sample t-test. Pupuk untuk grouping variabel dan tinggi untuk tes variabel. Di sini masih ada tanda tanya, kita bisa klik continue, lalu oke.
maka akan muncul seperti ini. Sebelumnya saya buat dulu hipotesisnya. H0 yaitu rata-rata pupuk kandang sama dengan rata-rata pupuk kascing. H1 yaitu rata-rata pupuk kandang tidak sama dengan rata-rata pupuk kascing. Untuk kriteria pengujian uji independen sampel t-test yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk uji independen sampel t-test karena tadi datanya tidak homogen, kita fokus ke tabel independen sampel t-test. Pada bagian equal variances not assumed. Diperoleh signifikasinya to sudet I 0,067 itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk kascing memiliki rata-rata yang sama. Baik, nomor 2 selesai. Kita menuju ke soal nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja atau X dan kepuasan kerja atau Y pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah angket yang sudah disebar oleh peneliti. Nah, kita hanya mencari yaitu A, tentukan persamaan regresinya. Kita ke SPSS. Selanjutnya kita masukkan X dan Y. Label di sini motivasi kerja. Lalu yang Y kepuasan kerja. Setelah itu kita pergi ke data view. Di sini sudah ada, kita tinggal menginputkan. Di sini kita tinggal memasukkan data-datanya tadi. Untuk mempersingkat, saya sudah menuliskannya di Excel. Tinggal mengcopy saja. Setelah selesai, kita akan mencari regresinya, yaitu kita klik analyze, lalu ke regression, lalu linear. Setelah itu motivasi kerja untuk independen dan kepuasan kerja dependen. Lalu oke. Maka akan muncul outputnya. Untuk mencari regresi, kita fokus ke koefisien. Untuk persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan A plus BE, kita lihat konstan nilai A yaitu sebesar 140,722 dan motivasi kerja sebagai nilai B sebesar 0,162. Diperoleh regresi yaitu Y topi sama dengan 140,722 min 0,162 X. Lalu kita ke soal yang B. Di soal B kita disuruh mencari koefisien korelasi. Untuk mencari koefisien korelasi, kita dapat klik analyze, lalu ke correlate, lalu bivariate. Kita dapat masukkan semuanya ke variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja. Setelah itu kita klik OK.
maka akan muncul outputnya seperti ini. Untuk mencari koefisien korelasi, kita fokus ke tabel correlation. Pada bagian person correlation diperoleh nilai sebesar min 0,086. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel motivasi kerja X terhadap variabel kepuasan Y. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencari koefisien determinasi. Untuk menentukan koefisien determinasi, kita lihat output yang pertama tadi pada tabel model summary. Diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,007 atau 0,7%. Dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel motivasi kerja X terhadap variabel kepuasan kerja Y sebesar 0,7%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dapat disimpulkan, jadi motivasi kerja tidak berpengaruh pada kepuasan kerja pegawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.